Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma 'idan wa sa'adatan lil muslimin wa khatama bihi shahru ramadhanal mubarakal ladzi kutiba fihi syiyamu lil mu'minin wa unzila fihi al-Qur'an hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi walladzina jahadu fi sabili haqqa jihadihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salah satu nikmat terbesar yang sama-sama kita peroleh saat ini adalah sampainya umur kita di hari yang fitri ini, di hari yang penuh dengan kebahagiaan dan kemenangan. Oleh karena itu, patutlah kita semua memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita semua nikmat yang demikian besar ini. Karena hidup kita hanya sementara saja di dunia ini, ibarat perantau atau musafir. Kemudian tiba saatnya ia pulang mudik, syarat dengan bekal dan oleh-oleh, sampai ditunggu oleh sanak familinya. Sebelum datang waktunya, perasaannya sangat bahagia, karena sebentar lagi ia akan pulang berkumpul dengan sanak familinya, membawa bekal dan oleh-oleh yang banyak. Ini mengajarkan kita bahwa semua kita yang ada di sini adalah perantau di bumi. Suatu saat nanti akan mudik ke alam baka. Apakah kita sudah cukup bekal untuk mudik? Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 36. Maka rugilah bagi siapa saja yang melalaikan bulan Ramadan, yang tidak menggunakan kesempatannya untuk menyiapkan bekal untuk mati dan mudik ke alam akhirat. Siapa yang bisa menjamin umur kita akan kekal selamanya? Siapa yang bisa menjamin hidup kita masih ada besok, lusa, dan hari-hari yang akan datang? Ajal akan tetap mengejar kita dimanapun kita berada. Rumah kita yang abadi bukan di sini di dunia, tapi rumah kita yang sesungguhnya adalah sebagaimana rumah yang pertama kali ditempati oleh Bapak kita umat manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam di surga.
Allah hanya memerintahkan keduanya, Nabi Adam dan Siti Hawa, untuk merantau saja di bumi, kemudian mudik lagi ke asalnya yang dulu. Oleh karena itu, kita tidak lebih dari itu. Kita di bumi diperintahkan cari bekal, beramal soleh dan beribadah sebanyak-banyaknya, sambil menunggu panggilan mudik, yaitu kembali ke asal. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, dan suatu saat nanti kita akan mudik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, tak lupa pula kita haturkan sholawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di akhirat kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tidak terasa kita sampai pada hari yang fitrah ini. Setelah 1 bulan penuh kita semua dengan penuh semangat menjalankan perintah suci, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Maka pada hari ini kita berkumpul untuk menuntaskan ibadah Ramadan kita dengan menunaikan sholat Idul Fitri, sebagai sebuah pertanda bahwa kita secara bersama-sama ingin kembali kepada fitrah diri kita yang suci, untuk mempertahankan perbuatan baik yang dilakukan selama bulan puasa. Maka penting untuk kita sama-sama merenungi tema bahasan kita kali ini tentang merenungi kembali semangat ibadah selama bulan Ramadan, sebagai modal untuk meningkatkannya di bulan-bulan yang akan datang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setelah bulan Ramadan berlalu, orang akan terbagi menjadi beberapa bagian. Namun secara garis besarnya mereka terbagi menjadi 2 kelompok, diantaranya yaitu kelompok yang pertama, orang yang pada bulan Ramadan tampak sungguh-sungguh dalam ketaatan, sehingga orang tersebut selalu dalam keadaan sujud, sholat, membaca Al-Quran, dan bahkan khusyuk berdoa sampai menangis. Kita akan tertegun melihat kesungguhan dan giatnya dalam beribadah. Namun itu semua hanya berlalu begitu saja bersama habisnya bulan Ramadan. Dan setelah itu ia kembali lagi bermalas-malasan, kembali mendatangi maksiat, seolah-olah ia baru saja dipenjara dengan berbagai macam ketaatan. Kembalilah ia terjerumus dalam syahwat dan kelalaian. Ingatlah saudaraku, sesungguhnya kemaksiatan itu adalah sebab dari kehancuran, karena dosa adalah ibarat luka-luka. Sedang orang yang terlalu banyak lukanya, maka ia mendekati kebinasaan. Banyak sekali kemaksiatan-kemaksiatan yang dapat menghalangi seorang hamba untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah pada saat sakaratul maut. Setelah sebulan penuh ia hidup dengan iman, Al-Quran, serta amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba saja ia ulangi perbuatan-perbuatan maksiatnya di masa lalu. Mereka itulah hamba-hamba dadakan dan musiman. Mereka tidak mengenal Allah kecuali hanya pada satu musim saja, yakni bulan Ramadan, atau hanya ketika ditimpa kesusahan saja. Jika musim atau kesusahannya itu telah berlalu, maka ketaatannya pun ikut berlalu. Kelompok yang kedua, orang yang bersedih ketika berpisah dengan bulan Ramadan. Mereka merasakan nikmatnya kasih sayang dan penjagaan Allah. Mereka lalui dengan penuh kesabaran. Mereka sadari hakikat keadaan dirinya, betapa lemah, betapa hinanya mereka di hadapan yang Maha Kuasa. Mereka berpuasa dengan sebenar-benarnya. Mereka sholat dengan sungguh-sungguh. Perpisahan dengan bulan Ramadan membuat mereka sedih. Bahkan tak jarang di antara mereka meneteskan air mata. Mereka menganggap bahwa Ramadan ini dijadikan sebagai Ramadan terakhir baginya.
karena tidak ada yang menjamin bahwa umurnya bisa sampai pada bulan Ramadan tahun depan. Dengan sebab itulah ia sungguh-sungguh beribadah seolah-olah ia akan mati besok. Pertanyaannya kemudian, apakah keduanya itu sama? Segala puji hanya bagi Allah. Dua golongan ini tidaklah sama, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul kullun ya'malu 'ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah, tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing, maka Tuhan lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Al-Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 84. Para ahli tafsir mengatakan makna ayat ini adalah setiap orang berbuat sesuai dengan keadaan akhlak yang sudah biasa ia jalani. Bisa disimpulkan, selama 11 bulan ia bersama setan dalam kemaksiatan. Begitu bulan Ramadan tiba, setan pergi karena dibelenggu, maka orang tersebut tampil dengan kebaikan-kebaikan selama 1 bulan. Itu pun rajin hanya di awal Ramadan saja. Begitu pada akhir-akhir Ramadan sudah mulai hilang hingga selesai Ramadan, ia kemudian kembali meneruskan kemaksiatannya, kemalas-malasannya sebelum Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan demikian, bagaimana cara kita untuk tetap mempertahankan ibadah yang pernah dilakukan selama bulan Ramadan itu, sehingga kita semua tidak termasuk golongan yang pertama yang merugi. Dalam hal ini Rasulullah SAW memberikan jawaban, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, yaitu Rasulullah SAW pernah ditanya, amalan apa yang paling disukai oleh Allah? Beliau menjawab, ahabbul a'mali ila Allah ta'ala adwamuha in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang terus-menerus dilakukan meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini memberikan beberapa pelajaran, antara lain: 1. Hendaknya seluruh kebajikan kita laksanakan secara keseluruhan tanpa pilih-pilih menurut kemampuan kita, dan dikerjakan secara rutin, dan jangan sekali meremehkan satu amalan baik walaupun itu amal yang kecil, karena kita tidak tahu rahmat Allah itu turun kepadanya. Sebaliknya, jangan sekali meremehkan satu keburukan walaupun itu kecil, siapa tahu Allah Subhanahu wa taala murka dengannya. 2. Supaya rutin dalam beramal. Suatu amalan meskipun sedikit, jika dilakukan secara terus-menerus lebih baik daripada amalan yang banyak tapi terputus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Selanjutnya, tenggelam matahari kemarin sore, maka berpisahlah kita semua dengan bulan Ramadan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, hati kita semua senang. Kesenangan itu kita ungkapkan dalam ucapan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi di tengah kesenangan itu terbayang wajah orang yang dulu pernah berkesan dalam hidup kita, yaitu orang tua kita, sanak famili kita, dan kerabat dekat kita. Lahir di muka bumi ini melalui perantaraan seorang ibu yang mengandung kita selama 9 bulan 10 hari. Kalau seandainya ibu kita masih hidup saat ini, kita cium tangannya, kita peluk tubuhnya yang rapuh. Tapi terkadang kita tidak semua mendapatkan keberkahan. Terbayang wajah di pelupuk mata, terbayang kerinduan dalam hati yang paling dalam. Tidak ada yang lain untuk diucapkan selain doa dari kita anak-anak. Itu pun kalau kita anaknya ingat dengannya, karena masih banyak yang tidak menghiraukannya, dikira kebaktiannya sudah berhenti sampai ia meninggal. Sekali lagi tidak, wahai kaum muslimin.
seorang ibu yang sudah meninggal di alam baka sana, sedang menunggu belas kasihan doa dari anak-anak. Kemudian seorang ayah yang menjadi tulang punggung keluarga, yang mencari nafkah buat anak-anaknya demi sesuap nasi yang halal, banting tulang bekerja di sawah, di kebun, di pasar, di kantor, di sekolah, dan bahkan sampai ke Malaysia, yang menjadikan semua hidupnya dihususkan untuk anak-anaknya, sehingga perasaan malu itu seolah tidak tampak lagi dalam dirinya ketika bekerja serabutan demi anak-anaknya yang tercinta supaya bisa hidup layak seperti anak-anak yang lain. Seorang ayah rela meninggalkan sanak familinya sampai bertahun-tahun dari negeri orang, sampai ia ditinggal mati oleh ibu bapaknya sendiri demi senyum bahagia anak-anaknya. Maka sadarlah kita semua, perjuangan ayah kita lebih-lebih, hati akan semakin hancur apabila seorang ayah yang dicintai meninggal dunia sebelum panggilan untuk menunaikan ibadah haji datang. Ayah sudah kerahkan tenaganya, peras keringat hanya untuk buah hati, belahan jiwa. Maka andai ia masih hidup pada hari ini, tubuhnya yang rapuh dapat kita peluk, raut mukanya yang sudah busuk dapat kita cium. Tapi apa boleh buat, dia sudah lama meninggalkan kita, dan dia jauh di seberang sana. Tidak ada ucapan indah untuk dilantunkan kepada pahlawan tanpa jasa itu, hanya ungkapan doa. Allahumma ghfir lana dzunubana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, wali walidaina, dosa ayahanda kami, wali ummahatina, dosa ibu-ibu kami, warhamhuma kama rabbayana shaghira, sebagaimana mereka telah mendidik kami di waktu kecil. Maka balaslah kebaikan kedua orang tua kami, ya Allah, karena tidak ada yang bisa membalas kecuali rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang masih hidup ayahnya, selepas hari raya ini pandang wajahnya, peluklah dia, ciumlah tangannya, mintalah maaf. Karena tidak ada yang bisa menjamin untuk terus hidup. Kita tidak tahu kapan tiba ajalnya. Berapa kali ayah dan ibu kita dalam sholat tergesa-gesa karena mendengarkan tangisan kita. Berapa kali ayah dan ibu kita tidak sempat berdoa, mengaji, dan menunda semua ibadahnya hanya karena tangisan kita, anak-anaknya. Kami anak-anaknya larut dalam kesedihan. Maka adakah yang bisa mengusirnya, ya Allah? Tidak ada yang bisa kecuali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Besar kesedihan kami, ya Allah, tapi lebih besar lagi kasih sayang-Mu, ya Allah. Sempit sekali dada kami, ya Allah, tapi hanya Allah lah yang bisa melapangkannya. Kami hanya bisa membesarkan-Mu, ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam lantunan takbir, maka semuanya menjadi hening. Perasaan kami menjadi bening dan bersih, karena semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pemilik segalanya. Oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat mengenai mana yang paling utama berbakti kepada kedua orang tua ketika masih hidup atau setelah meninggal dunia. Sebagian ulama berpendapat bahwa lebih utama berbakti kepada orang tua setelah meninggalnya, karena hanya satu harapannya di alam baka sana, yang selalu menanti belas kasihan doa anaknya dan menanti pahala bacaan Al-Quran serta pahala sedekah yang diniatkan oleh anak-anaknya yang masih hidup. Alasan selanjutnya adalah ketika orang tua masih hidup, pada saat seorang anak sibuk tidak pernah ada waktu menjenguk orang tuanya, masih ada anak-anaknya yang lain memperhatikannya, dan masih ada kerabat yang lain tempatnya curhat. Tapi bayangkan ketika meninggalnya, siapa lagi tempat curhat untuk meminta supaya didoakan? Tidak ada lagi mendengar harapan mereka di alam kubur sana, kecuali anak yang soleh dan solehah yang akan selalu ingat dengan hal itu.
Satu ayat menjadi semangat kita semua untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua kita, baik ketika masih hidup atau meninggal dunia, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidaini ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamaluhu fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi a'uzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada ibu bapaknya, ibu yang telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Al-Quran Surat Al-Ahqaf Surah 46 ayat 15. Hadirin yang berbahagia, begitu santunnya Islam mengajarkan penghormatan kepada orang tua. Sekedar mengeluarkan ucapan yang acuh dengan perkataan saja sudah terlarang, apalagi bersikap keras atau kasar kepadanya. Bahkan kita dilarang untuk memaki orang tua siapapun, sebab setiap kali kita memaki orang tua orang lain, maka bisa jadi akan mengundang orang itu untuk memaki orang tua kita, dan itu adalah kezaliman bagi orang tua kita. Maka seharusnya cuma kata-kata mulia saja yang keluar dari lisan kita. Beruntunglah bagi siapapun yang orang tuanya masih ada, karena jikalau orang tua sudah terbungkus kain kafan, kita tidak bisa lagi mencium tangannya atau menatap wajahnya. Karena itu kita harus memiliki tekad yang sangat kuat untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Minimal kita berhenti dari menyakiti hati orang tua hingga tidak ada luka yang tertoreh di hatinya. Syukur kalau kita sudah bisa menyenangkan hatinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Id rahimakumullah. Perilaku yang paling penting dalam menghormati kedua orang tua tidak sebatas memberinya harta semata, namun yang paling dibutuhkan adalah akhlak mulia dari anaknya. Apalah arti anak kaya, anak bergelar, anak berpangkat, tetapi tidak berakhlak kepada ibu bapaknya. Dan akhlak mulia anak inilah sebenarnya kekayaan yang termahal yang bisa membuat sang anak doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa menyelamatkannya dan memuliakan ayah dan ibunya. Betapa yang dirindukan orang tua itu hanya perilaku mulia yang dibingkai rasa tulus dan penuh ketawaduan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita sebuah doa dijelaskan dalam Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Al-Furqan Surah ke-25 ayat 74. Anak yang bisa menjadikan hati ayah dan ibunya senang adalah anak yang berilmu, beriman dan bertakwa. Karena dengan ilmu, iman dan takwa yang menjadikan perilaku seorang anak mulia.